tempat kita masing-masing. Kita baca Alkitab kita dari tempat kita masing-masing ya Bapak Ibu. Bersyukur, selamat pagi buat Pak Raples, Pak Calvin, Amang Marudut, Ibu Lucy, Amang Samertup ya, Bu Barita, Bapak Januari, dan juga Amang Pak Darwan dari Bali ya. Kita langsung membaca Alkitab kita dari kitab Filipi. Kitab Filipi. Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29 ya. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi, Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, menderita untuk Dia. Bapak Ibu, tema besar KFI 1 bulan ini, di bulan Maret ini, yaitu menderita suatu realita kehidupan yang tak terelakkan. Nah, menderita ya, ada kata menderita di sana ya, suatu realita kehidupan yang tak terelakkan. Apa Ibu, di Filipi 1 ayat 29 tadi ya, membawa kita hubungannya dengan tema ini. Bagaimana sikap orang Kristen menanggung realita penderitaan? Ya, menanggung realita penderitaan yang tak terelakkan. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini ada dua dari ayat 29 tadi, yaitu sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk menderita kepada Kristus. Pesan firman Tuhan pagi hari ini, yang pertama, bahwa penderitaan yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Udah menderita, ya, itu katanya, kata firman Tuhan, penderitaan yang kita alami itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu, sangat sulit di dalam kehidupan nyata, penderitaan itu sebagai anugerah Tuhan. Tetapi di dalam penderitaan itu membuat kita mengalami kebesaran Tuhan. Penderitaan itu membuat kita mengalami hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, ketika mengalami penderitaan, pergumulan, beban hidup, ya, kita datang kepada Tuhan, berdoa, lapor sama Tuhan, ya, maka Tuhan akan, di situ kita melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Jadi orang Kristen yang sejati harus menghadapi kesusahan hidup, harus menghadapi penderitaan. Ya, jadi kita perlu peranan Roh Kudus untuk menolong kita. Kalau kita punya penderitaan, tapi kita tidak lari kepada Tuhan, sama saja kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tetapi ketika kita punya penderitaan, pergumulan, beban hidup, mau beban hidup apapun itu, mau penderitaan apapun yang kita alami, mungkin kita bergumul dengan keluarga, dengan pasangan kita, mungkin kita bergumul dengan kesehatan kita, mungkin bergumul kita dengan ekonomi kita, bergumul kita dengan relasi kita satu dengan yang lain. Ya,
Setiap penderitaan kita itu, setiap kesengsaraan kita itu, kita datang kepada Tuhan, ya. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang sejati. Kita datang kepada Tuhan, bukan datang kita kepada dukun mungkin, ya. Minta solusi kepada dukun, minta solusi kepada gunung batu yang besar, atau pergi berguru, ya. Bapak Ibu, kita semua yang ada di Zoom ini, semua pelayan-pelayan Tuhan dan orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi ada juga di luar sana, dan pernah saya lihat satu hamba Tuhan, gembala, dia orang percaya mengembalakan, tapi ketika dia punya pergumulan di dalam kesehatan, dia pergi ke dukun. Ya, ini gembala sidang, ya. Jadi Tuhan mau hidup kita, Tuhan mau masalah kita bawa kepada Tuhan. Kita mau berserah totalitas kepada Tuhan. Trust katanya. Percayakan. Nah, bukan hanya percaya, tapi mempercayakan. Trust, bukan hanya believe, tapi trust. Percaya, aku percaya. Berarti kalau percaya, pikiran kita tidak ada lagi pikiran yang lain. Tidak ada lagi neko-neko, tidak ada lagi kekhawatiran. Bapak Ibu, dulu saya pernah punya pengalaman yang sangat penderitaan di dalam pelayanan juga termasuk gitu, ya. Waktu saya di Kalimantan, ada di Senuang, di pedalaman sekali. Ada satu waktu saya itu bawa anak-anak ada mengikuti sal. Jadi kalau jam 10 pagi di tempat kami itu masih 10 pagi belum kelihatan sinar matahari. Masih embun-embun, dan setiap hari Senin sampai hari Sabtu semua masyarakat kecuali yang sangat tua sekali pergi ke ladang. Nanti hari Sabtu sore baru mereka turun semua ke ladang. Nah, jadi suatu ketika waktu saya pergi malam-malam perjalanan yang sangat jauh sekali, dan di sana pun di tempat kami itu makan tomat sangat jarang karena dari kota sangat jauh. Nah, waktu itu ya tahun 2016-an mungkin, ya, atau tahun 2015-an. Nah, ada satu yang dituakan di kampung itu, satu nenek-nenek yang sangat tua sekali. Waktu kami naik sampan, waktu itu sudah jam 9 malam, dari aliran dari sungai menghubungkan daerah kami itu ke kota. Jadi untuk jalan lebih dekat, ada satu ibu nenek tua yang punya sampan. Kami satu tempat tinggal. Rupanya ibu itu, Bapak Ibu, dia seorang yang disegani di kampung itu. Dan Pak Ibu itu kalau lewat dari depan orang, dia tahu, lewat dari satu perumahan, dia tahu ilmu siapa paling tinggi. Ya, dia mungkin dukun, ya. Ilmu siapa paling tinggi gitu. Jadi ilmunya bisa mengadu kepada ilmu gaib yang dipegang dia, bisa dia ada satu magnet atau kekuatan ilmu siapa paling kuat dari ilmu orang yang ada megang begitu. Jadi waktu itu kami naik sampan ini dengan wajahnya mungkin sangat menakutkan, ya. Di sampan itu dia bilang sama aku, waktu itu anakku si Joyce masih kecil, masih kugendong-gendong. Dia bilang, "Ibu, tolong nanti malam datang ke rumahku kalau kamu masih hidup. Jadi ilmumu lebih tinggi daripada ilmuku," katanya. Jadi ilmu apa yang kamu bawa ke daerah kami ini, katanya.
Nah, waktu itu Bapak Joy sedang bekerja juga di luar. Jadi secara manusia Bapak Ibu saya ketakutan ya, secara manusia. Karena di sana orang Batak tidak ada, ya kita tinggal dengan saudara suku Dayak semua ya. Nah, jadi setelah kami sampai di tempat kami di kampung, waktu di Kalimantan, di rumah, saya langsung pergi ke rumah ibu itu. Semua rumahnya terbuat dari bambu. Nah, saya pergi, saya bawa rebusan pisang, pisang kepok yang udah masak. Kebetulan waktu itu ada di rumah, saya bawa. Dia bilang, ilmu apa yang membuat ibu ditahan di sini. Terus ibu bilang, kalau ibu mau hidup, kenapa ilmu itu lebih kuat dari saya? Siapa gurumu katanya? Nah, Bapak Ibu, saya hanya berdoa seperti ini karena saya tahu ibu itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal ya. Menurut cerita-cerita orang di kampung waktu di Kalimantan. Saya berdoa seperti ini, ya Tuhan, tidak ya Tuhan tolonglah saya, hanya namamu saja yang menolong saya. Dan Bapak Ibu, saya ceritakan sama ibu itu tidak ada ilmuku, guruku hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau ibu mau itulah guru saya, dia bilang, karena Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Bapak Ibu lama-lama kemudian ibu itu jadi percaya Tuhan Yesus ya. Dan waktu itu penderitaan saya waktu itu ketika saya fokus dengan ketakutan saya, suamiku juga di situ, listrik belum masuk, ya katanya nanti aku akan mati, ya kalau kalah ilmu saya. Nah, tetapi saya yakin dan percaya ketika saya membawa beban itu kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan solusi jawaban di luar pikiran saya. Endingnya adalah ending sukacita. Bapak Ibu, itu satu pergumulan ya di dalam pelayanan. Mungkin kita semua punya pengalaman-pengalaman atau beban hidup yang kita bawa kepada Tuhan. Di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar bagi kita dan kemenangan. Dan pesan yang kedua tadi Bapak Ibu ya, yaitu yang pertama tadi bahwa penderitaan yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Jadi Tuhan rindu kita menjadi orang Kristen yang sejati, menghadapi setiap tantangan hidup kita, menghadapi setiap situasi pergumulan hidup kita. Di masa-masa sulit Tuhan itu dekat dengan kita Bapak Ibu ya. Ada firman Tuhan juga yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Lukas 9 ayat 23 ya, memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Ya, Tuhan mau kita pikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Seperti kita lihat banyak tokoh-tokoh di Alkitab, Daniel yang dibuang di gua singa, Yusuf, dan baru-baru ini yang kita lihat yaitu Eliora ya yang terkenal di YouTube, pemuda yang masih usia belasan tahun, seorang apologet ya. Dia juga katanya menghadapi cacian, makian. Tetapi cara si Eliora, pemuda, si orang apologet ini, dia mengadu kepada Tuhan Yesus membawa cacian-cacian orang-orang. Ya. Nah, jadi puji Tuhan Bapak Ibu ya, kita bersyukurlah kita punya Bapak, punya Guru Agung, punya Tuhan Yesus yang ada waktu setiap hari untuk mendengarkan penderitaan kita, untuk memberikan jawaban bagi pergumulan kita. Bersyukurlah kita punya sahabat sejati ya. Mungkin aku punya pergumulan, ya aku ceritakan sama Pak Raplet atau sama siapapun, mungkin kita yang sini belum tentu mereka all the time ada ya. Tetapi Tuhan Yesus setiap waktu dia ada. Nah,
Dan yang kedua, pesan firman Tuhan pagi hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 29 yang kedua Bapak Ibu ya, yaitu hidup untuk kebenaran. Kita lihat, dan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berarti hidup untuk kebenaran, menderita untuk Kristus. Harus pikul salib. Tujuan kita mengalami penderitaan itu, kita tetap setia, yaitu untuk kebenaran, untuk kebenaran, ya, kebenaran firman Tuhan. Marilah kita minta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menguatkan kita dalam setiap pergumulan kita, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami penderitaan saat ini ya, pergumulan pagi hari ini. Ya, mari ada satu pribadi yang selalu ada untuk memberikan kita jawaban, memberikan kita solusi, jawaban yang tepat, kebahagiaan, kelegaan, ya, sukacita. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita ya. Dan katakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, segala sesuatu ada waktunya. Jadi tidak selamanya kita menderita. Di ending penderitaan kita itu ketika kita setia, Tuhan akan memberikan kita hati yang lega, ya, tidak sebanding dengan penderitaan kita. Yakinlah, teruslah percaya kepada Tuhan, teruslah bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyambut kita. Engkau adalah anakku yang setia, engkau adalah hambaku yang setia, aku bangga kepadamu. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom. Mari untuk menutup doa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat. Kami rindu ya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau mensuplai kami yang daripada Sion, hati yang terus percaya bergantung kepadamu ya Tuhan. Ketika kami lengah, ketika kami putus asa ya Tuhan, Bapa, ajarlah kami ya Tuhan Yesus datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, sehingga penderitaan, pengalaman-pengalaman hidup kami yang kami alami, kami bisa menceritakan, menguatkan orang lain, supaya orang lain juga yang kami layani ya Tuhan, atau siapa saja, mereka terus menjadi dekat kepadamu ya Tuhan dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya tambah-tambahkanlah kepada kami iman yang daripada Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan Yesus untuk terus melekat kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak